Bayangin ada sebuah konvoi kartel yang bergerak jauh di pegunungan. Gak ada kota, gak ada menara sinyal, gak ada satupun garis peradaban di peta. Tapi entah gimana mereka sepenuhnya tuh terhubung ke internet, bre. Bukan sekedar pesan singkat, drone terbang sambil nyiarin rekaman langsung gitu loh. Komunikasi yang berlangsung secara real time, semuanya tuh terkoordinasi. Atau bayangin ada sebuah camp tersembunyi di tengah hutan lebat. Bahkan kapal selam yang jauh dari daratan. Tempat-tempat yang secara logika seharusnya benar-benar terputus dari dunia luar, tapi nyatanya kagak. Dan ini bukan sihir, ini Starlink, internet satelit miliknya Elon Musk. Sebuah teknologi yang awalnya dipuji sebagai penyelamat desa-desa terpencil, kini muncul di sudut-sudut paling berbahaya di dunia. Digunain sama kartel dengan cara yang gak pernah bener-bener dibayangin sama siapapun, bre. Nama Elon Musk itu tentunya udah nggak asing. Sosok di balik Tesla, SpaceX, dan kini juga X atau Twitter. Seorang miliarder yang namanya tuh selalu dikaitkan dengan masa depan. Tapi apa hubungannya dengan kartel narkoba? Jawabannya tuh bermula dari salah satu proyek paling ambisiusnya, yaitu Starlink, layanan internet satelit yang diluncurkan pada 2019 dengan satu janji besar, yaitu internet cepat untuk siapapun, dimanapun. Desa terpencil, zona bencana, orang-orang yang hidup jauh dari infrastruktur modern. Di atas kertas itu kedengarannya mulia, dan dalam banyak kasus emang begitu. Starlink bener-bener ngebantu jutaan orang yang sebelumnya hidup tanpa koneksi. Kalau lu ingat kemarin juga di bencana Aceh yang kata bener-bener kacau itu di sana, di situ kan digunain Starlink gitu ya. Walaupun agak gimana gitu ya penggunaannya, ada pungli dan lain-lain. Cuman intinya Starlink tuh bener-bener dimanfaatkan gitu di beberapa tempat. Ketika sebuah sistem ini dirancang untuk bisa menghubungkan siapa saja tanpa batas lokasi, maka bukti nyatanya itu nggak hanya orang-orang baik, nggak hanya orang-orang membutuhkan yang akan memanfaatkannya. Kelompok kriminal paling berbahaya di dunia menyadari satu hal sederhana: model internet di mana ajanya milik Starlink ini sangat cocok untuk operasi mereka. Markasnya di tengah hutan, jalur penyelundupan di gurun, kapal yang berlayar bermil-mil dari pantai. Dengan Starlink, semua tempat itu bisa memiliki internet stabil berkecepatan tinggi, bre. Artinya koordinasi pengiriman itu bisa dilakuin secara langsung. Drone bisa dipantau dari jarak jauh, operasi bisa dikendaliin secara real time tanpa harus bergantung pada jaringan seluler atau infrastruktur lokal yang mudah dilacak. Dan tentunya semua ini terjadi di luar jangkauan pengawasan biasa. Perlu ditegasin bahwa Elon Musk itu nggak pernah merancang teknologi ini untuk ngebantu kriminal. Tapi ketika sesuatu bekerja terlalu sempurna, selalu ada pihak lain yang pengen manfaatin. Dan sejauh ini Elon Musk sendiri itu hampir nggak pernah berbicara terbuka soal Starlink yang digunain sama kartel. Sesuatu yang jujur aja kemungkinan besar emang nggak ingin dipromosikan sama Elon Musk ini. Tapi suka atau enggak, teknologi ini udah menjadi bagian dari cerita yang lebih gelap. Cara kerjanya tuh justru yang membuatnya sangat berbahaya, bre. Starlink itu adalah jaringan ribuan satelit kecil yang mengorbit bumi. Jumlahnya udah lebih dari 10.000 dan bakal terus bertambah. Satelit-satelit ini bekerja bersama memancarkan internet langsung dari angkasa. Nggak kayak internet konvensional yang bergantung pada menara seluler atau kabel bawah tanah. Starlink itu melewati semuanya. Jika lu subscribe gitu, jika lu berlangganan, lu bisa menerima satu paket kecil berisi piringan satelit dan router wifi. Colokin dayanya, arahin ke langit, dan koneksi bisa langsung aktif. Nggak perlu teknisi, nggak perlu kota. Orang-orang menggunakannya di atap rumah, RV, kapal, gurun, bahkan hutan-hutan terdalam. Internet instan di mana aja. Karena satelitnya itu berada jauh lebih dekat ke bumi dibanding sistem lama, koneksinya juga jauh lebih cepat dan latensinya itu lebih rendah. Nggak sempurna, tapi cukup untuk mengubah permainan bagi siapapun yang hidup di wilayah terpencil. Dan disinilah semuanya tuh menjadi semakin gelap. Starlink cuman butuh sumber listrik, aki mobil, panel surya, generator, itu aja udah cukup. Sebuah jaringan wifi private bisa berdiri
berdiri dimanapun. Nggak perlu sinyal seluler, nggak perlu infrastruktur lokal, ditambah lagi komunikasinya dienkripsi tingkat tinggi, setara dengan sistem perbankan. Artinya bagi aparat penegak hukum, menyadap atau memblokirnya itu bukan perkara mudah. Starlink ini juga menggunakan frekuensi radio khusus yang kagak muncul di pemindai atau jammer standar. Dan yang paling penting, perangkat ini itu sangat-sangat portable. Beberapa unit aja bre, yang cukup kecil itu bisa dimasukin ke dalam ransel. Ada versi datar yang dirancang khusus untuk kendaraan dan kapal. Bisa dibaut di atap truk atau disembunyiin di dalam lambung kapal. Bagi kartel ini adalah mimpi. Operasi di pegunungan, di laut atau di wilayah kosong kini bisa tetap terhubung tanpa meninggalkan jejak digital melalui jaringan seluler biasa. Dunia kriminal nggak perlu lagi beradaptasi dengan keterbatasan teknologi. Teknologinya yang kini menyesuaikan diri dengan mereka. Semua contoh itu mengarah pada satu kesimpulan yang sulit banget diabaikan. Starlink itu bukan lagi sekedar alat komunikasi. Di tangan kartel dia berubah menjadi tulang punggung operasional. Bukan tambahan kecil, tapi sesuatu yang benar-benar mengubah cara kejahatan terorganisir, bergerak dan bertahan. Dulu memutus sinyal itu berarti melumpuhkan mereka, melumpuhkan para kartel ini. Sekarang sinyal itu datang langsung dari langit dan hampir nggak bisa disentuh. Yang membuat situasinya semakin rumit adalah betapa abu-abunya wilayah tanggung jawab di sini. Starlink itu adalah produk komersial yang dijual secara legal. Siapapun bisa beli, mengaktifkannya dan menggunakannya tanpa harus menjelaskan apapun. SpaceX nggak memeriksa apakah antena itu akan dipasang di atap rumah seorang petani, di kapal nelayan, atau di truk penuh senjata yang melaju di pegunungan Sinaloa. Selama ada pembayaran dan sumber listrik, koneksinya itu bakal terus menyala. Dan disitulah kartel menemukan celah yang sempurna. Mereka nggak perlu meretas sistem, mereka cukup membelinya. Bagi aparat penegak hukum, ini adalah mimpi buruk baru. Selama bertahun-tahun, strategi utama melawan kartel adalah memutus komunikasi. Menara selulernya disadap, radionya di jamming, teleponnya dilacak, tapi Starlink memotong semua jalur itu bre. Nggak ada menara lokal untuk diawasin, nggak ada operator nasional yang bisa ditekan. Lalu lintas data meloncat dari darat langsung ke orbit. Bahkan ketika pihak berwenang menemukan perangkatnya secara fisik, seringkali itu udah terlambat, operasinya udah kelar, muatannya udah berpindah tangan, orang-orang yang terlibat pun udah menghilang. Dan yang paling mengganggu, apa yang terlihat sekarang kemungkinan baru permukaannya aja. Jika kartel udah menggunakan internet satelit untuk konvoi, penjara, kapal, bahkan kapal selam tanpa awak, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini bakal terus dipakai, tapi seberapa jauh mereka bakal ngebawanya. Dunia kriminal itu selalu cepat beradaptasi. Mereka nggak peduli pada niat awal sebuah teknologi. Yang mereka lihat itu cuma satu hal, apakah itu memberi mereka keunggulan. Di sisi lain sulit juga untuk menunjuk satu sosok dan berkata ini semua salahnya Elon Musk. Elon Musk sendiri itu pasti nggak pernah berdiri di depan kamera dan berkata bahwa Starlink dibuat untuk kartel. Bahkan sebaliknya, proyek ini udah menyelamatkan nyawa di zona perang dan zona bencana. Tapi kenyataan pahitnya adalah teknologi netral itu nggak pernah benar-benar netral di dunia nyata. Ketika kekuatan sebesar ini dilepas ke dunia tanpa pagar yang jelas, dia bakal selalu jatuh ke tangan siapapun yang paling berani memanfaatkannya. Saat ini pertanyaan besarnya itu masih menggantung. Apakah perusahaan kayak SpaceX ini bakal mulai lebih agresif memblokir penggunaan Starlink oleh kelompok kriminal? Dan apakah pemerintah bisa menemukan cara untuk mengatur internet dari orbit tanpa mematikan manfaatnya bagi jutaan orang biasa? Atau apakah ini bakal menjadi contoh lain di mana inovasi melaju terlalu cepat sementara hukum dan etika tertinggal jauh di belakang? Yang jelas kartel udah selangkah lebih maju. Mereka nggak lagi hanya menguasai jalan, laut, dan juga hutan. Sekarang mereka juga punya akses langsung ke langit. Dan ketika kejahatan ini bisa beroperasi dari mana aja, kapan aja, dengan koneksi yang hampir nggak kesentuh, dunia harus mulai bertanya apakah kita benar-benar siap menghadapi era baru ini. Pada akhirnya, kecintaan kartel terhadap Starlink ini kagak ada hubungannya dengan Elon Musk sebagai sosoknya, tapi dengan apa yang teknologi ini wakili: kontrol, kebebasan bergerak, dan yang paling penting, keunggulan atas hukum. Selama puluhan tahun, komunikasi ini udah jadi titik lemahnya mereka. Setiap panggilannya bisa disadap, setiap radio bisa dijamming, setiap menara bisa dipantau. Starlink itu benar-benar menghapus hampir semua kerentanan itu dalam satu langkah. Dia ngasih mereka sesuatu yang sebelumnya cuma dimiliki militer dan negara besar, jaringan global yang gak bergantung pada tanah tempat mereka berpijak. Itulah mengapa mereka begitu percaya diri memamerkannya. Antena di atas truk, di atas rumah aman, bahkan di dalam penjara atau
atau di atas kapal. Bukan sekedar alat, itu udah jadi simbol bre. Pesan gak langsung bahwa mereka udah bermain di level yang berbeda, bahwa negara itu bisa aja nutup jalan tapi nggak bisa mematikan langit. Dan bagi aparat ini memaksa perubahan besar. Penyadapan lama itu udah jadi metode yang usang, taktik lama terasa lambat. Sekarang pertarungan berpindah ke orbit, ke data, ke sinyal yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. SpaceX memang mengatakan bahwa setiap perangkat Starlink itu bisa dilacak dan dimatikan. Secara teori itu benar, tapi di dunia nyata kartel selalu selangkah di depan. Nama palsu, perantara, perangkat yang dimodifikasi, bahkan penyelundupan unit lintas negara. Apa yang berhasil menghentikan jaringan penipuan di satu tempat kagak otomatis berhasil di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata. Di sana mematikan satu antena aja itu bisa berarti memicu baku tembak, dan kagak banyak perusahaan teknologi yang siap menghadapi konsekuensi kayak gitu. Di titik ini pertanyaannya itu kagak lagi sederhana bre. Ini bukan lagi soal satu teknologi yang disalahgunakan, ini tentang dunia yang semakin terhubung tanpa memikirkan siapa aja yang ikut terhubung. Internet satelit itu ngebuka peluang luar biasa bagi pendidikan, darurat kemanusiaan, dan daerah-daerah terpencil. Tapi pada saat yang sama, dia juga membuka pintu bagi kejahatan untuk beroperasi tanpa batas geografis. Dua realitas itu kini bertabrakan di tempat yang sama. Mungkin Elon Musk itu nggak pernah membayangkan bahwa proyeknya ini untuk menghubungkan desa terpencil bakal dipakai untuk mengordinasikan penyelundupan narkoba, kapal selam tanpa awak, atau operasi bersenjata di pegunungan. Tapi teknologi itu jarang peduli pada niat penciptanya. Dia hanya mengikuti siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan sejauh ini kartel telah membuktikan bahwa mereka sangat cepat belajar. Satu hal yang pasti, permainannya ini udah berubah. Kartel kagak lagi cuman bersembunyi di balik hutan dan gunung. Mereka bersembunyi di balik sinyal, di balik enskripsi, di balik ribuan satelit yang melintas di atas kepala kita setiap hari. Dan selama koneksi ini terus menyala, pertanyaannya bakal terus menghantui. Apakah dunia siap menghadapi kejahatan yang kini terhubung langsung ke langit? Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.